وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah, dengan tidak jenuh dan bosan kita menyatakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Sampai dengan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan ruh. Mudah-mudahan pada sisa-sisa kesempatan, pada sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan Allah. Para ibu-ibu sekalian, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ditempatkan di kota Batu yang sangat nyaman ini. Udaranya sejuk, airnya segar, yang mungkin tidak ada lain tidak punya seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa Al-Quran ini dengan pandangan yang terkandung di dalamnya, bahwa Al-Quran ini dengan penilaian yang terkandung di dalamnya, bahwa Al-Quran ini dengan sikap yang terkandung di dalamnya mampu mengeluarkan manusia dari satu kenyataan hidup yang zulumat ila nur, satu kehidupan yang hina-hina, satu kehidupan yang miskin parah, satu kehidupan yang serendah-rendahnya. Sumarodana asfala ini dengan Quran ini mampu mengeluarkan kita dari kondisi yang demikian ke arah satu kehidupan yang an-nur, yaitu satu kehidupan di bawah bimbingan ilmunya Allah itu Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Quran ini tidak hanya sebatas teori saja. Allah paparkan teorinya begini, kalau kalian bersikap seperti ini maka akan hasilnya seperti ini. Begitu sebaliknya, dengan teori yang salah Allah berikan gambaran, kalau kalian berbuat seperti ini maka konsekuensi yang akan kalian terima pasti seperti ini. Itu Quran. Nah, Quran tidak hanya sebatas teori, tapi juga Quran memberikan satu fakta pembuktian. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Quran memberikan gambaran. Surat Asy-Syura ayat yang ke-22. Tawadh-dhalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannah. Lahum fiha ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Tawadh-dhalimina kata Allah. Niscaya kelak nanti kalian akan melihat yang dimaksud dengan apa? Dengan Quran, dengan pembuktian Quran ini. Allah berikan gagasannya begini, pasti begini. Dan itu nanti akan kalian lihat hasilnya bagaimana. Jadi melihat bukan dengan mata biasa ya, tapi dengan kacamata ilmu Quran. Tawadh zalim, mereka yang berlaku zalim ini, mereka yang berlaku hidupnya lepas dari ilmunya Allah, mereka yang berlaku hidup tidak mau patuh dengan aturan Allah, zalim namanya. Musyfiqina, kelak kehidupan mereka itu musyfiqina, pecah belah, saling salah menyalahi, saling mencurigai, itu isinya. Mimma kasabu, itu hasil buah usaha mereka sendiri. Disuruh Allah pilih yang benar, pilih yang salah. Wa huwa waqi'un bihim, dan kelak mereka akan diazab oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengazab kehidupan mereka yang zalim ini? Banyak macam cara. Kemarin sudah dijelaskan dengan bencana alam salah satunya. Kemudian dengan uli ba'sin syadid, Allah kirim kepada mereka satu golongan umat yang mempunyai keganasan yang luar biasa sehingga menghancurkan tatanan hidup mereka. Di sini juga Allah memberikan satu gambaran bagaimana Allah menghancurkan kaum yang zalim ini. Kaum yang tidak mau patuh dengan aturan Allah itu, kaum yang mengabaikan Al-Quran itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasahu fiha fa haqqa 'alaihim qawlu fadarnaha tadmira. Jadi Allah mau menghancurkan satu kaum itu, kata Allah, aradna. Apabila kami hendak menghancurkan satu kaum itu, an nuhlika qaryatan amarna,
hidup serakus-rakusnya, sehingga golongan bawah tidak kebagian. Digambarkan seperti tikus, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya sawah, kebetulan orang tua saya petani, di bedengan sawah itu lihat lubang-lubang tikus banyak. Dia ambil padi yang sedang gunting, dia ambil, dia masukkan ke dalam lubang. Belum dimakan, ambil lagi, sampai kering tidak termakan. Begitulah kata Allah, cara Allah menghancurkan satu negeri. Allah utus kepada mereka golongan elit di antara mereka yang mempunyai kerakusan yang luar biasa. Maka kemudian Allah akan fadammarnaha tadbira. Allah akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Bapak Ibu sekalian, ini data, dan itu bisa jelas kita lihat hari ini. Sehingga berapa banyak orang yang hidupnya terlunta-lunta, sementara di sisi yang lain hidup bermewah-mewahan. Ini fakta. Jadi Quran sudah memberikan gambaran. Nah, kalau manusia mau hidup dengan ajaran Allah, sistem pembagian rezekinya oleh Allah diajarkan seperti air hujan, merata. Nanti bisa lihat surah Fatir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, taral zalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Kalian nanti akan melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu, mereka akan diazab oleh Allah. Satu kenyataan hidup yang saling salah menyalahi, saling curiga mencurigai, yang pada akhirnya akan terhantar ke arah satu kehidupan yang saling membunuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun kebalikannya bagi orang-orang yang amanu wa 'amilus shalihat. Lanjutan ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum fi rawdatil jannah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang mau membentuk pola pikirnya dengan ilmunya Allah, yang mau membentuk sikap hidupnya dengan ilmunya Allah, sehingga geraknya tidak hawa nafsu tapi dibimbing oleh satu ilmu dari Allah, kata Allah, fi rawdatil jannah, mereka akan ditempatkan pada setempat yang amat bangga, amat bahagia, itulah taman surga. Kenapa mereka demikian? Lahum fiha ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dalam hidup ini, apa yang mereka kerjakan, 'inda rabbihim, dibimbing oleh satu ilmu yang bersumber dari pemimpin hidup mereka. Itu Al-Quran. Maka kata Rasul, Al-Quran imam itu omongannya sangat tajam sekali, maknanya luar biasa. Jadikan Quran sebagai manajemen hidup kalian, kata Allah. Itu maknanya. Sehingga kemudian kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah satu keunggulan hidup yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Quran punya teori, punya gagasan, dan punya bentuk contoh, itu Rasul, dan kemudian punya hasil yang nanti akan sama-sama kita terima. Fantaziru inna muntazirun. Orang-orang yang milih salah, yang zulumat, silakan tunggu hasilnya bagaimana. Dan orang-orang yang aman wa amilus shalihat juga akan menerima hasilnya dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pertemuan pada sebelum-sebelumnya ya. Saya ulangi lagi supaya ini menjadi berkesan di hati kita. Karena kalau sering-sering disebutkan, sering-sering disampaikan, maka itu kesannya akan lebih mendalam, lebih kuat, tidak gampang lupa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu juga disampaikan bahwa Rasul-Rasul Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjuang habis-habisan dalam rangka menegakkan satu penataan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah dinul Islam. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka mau berjuang habis-habisan? Mereka paham. Setelah Allah informasikan kepada mereka, hadza basairu linnas, ini Quran, basair sebagai pandangan hidup bagi manusia, wa hudan sebagai petunjuk, wa rahmatul liqaumin yuqinun. Kemudian Rasul-Rasul Allah dan orang-orang yang beriman juga menjadikan Quran sebagai tazkirah dalam kehidupan mereka, sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai penyadar. Kemudian yang terakhir, ayat yang kita urai pada pertemuan yang kemarin, orang-orang yang beriman, mereka menjadikan Quran ini sebagai ikutan mereka, fattabi'uhu, karena mereka tahu nilai Quran ini adalah mubarak. Teori yang ada di dalamnya, kalau diterapkan dalam kehidupan, maka hasilnya adalah satu kehidupan yang as-sa'adah, bahagia, an-ni'mah yang penuh dengan kenikmatan.
maka sikap mereka adalah fantami, mereka mengikuti Al-Quran. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan hari ini kita lengkapi data-data ayat ini. Semakin hari semakin bertambah wawasan kita terhadap Al-Quran, semakin hari mestinya semakin baik pola pikir kita, semakin baik sikap hidup kita, dengan satu harapan pada saat nanti kita mencapai ajal husnul khotimah. Semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami, maka semakin besar peluang kita untuk mencapai husnul khotimah itu. Di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasul-Rasul Allah, setelah orang-orang beriman yang terdahulu, mereka paham, mereka tahu bahwa Quran ini adalah sebagai basairul linnas, sebagai pandangan hidup bagi manusia. Lalu apa sikap mereka terhadap ini? Seperti kita hari ini sudah tahu ini Quran basairul linnas, sudah tahu Quran ini hudal lil muttaqin, sudah tahu Quran ini punya nilai hebat, mampu mengeluarkan manusia dari kenyataan hidup yang zulumat ke arah yang nur. Apa sikap kita terhadap itu? Kita tidak ngarang sendiri, atau kita tidak ambil pendapat orang, tapi data-data sunnah Rasul yang Allah tuang di dalam Al-Quran hari ini buat kita menjadi teori untuk kita ulang kembali dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap Rasul? Bagaimana sikap orang beriman setelah tahu ini Quran punya nilai yang luar biasa? Allah jelaskan dalam Al-Quran surat ke-51 ayat yang ke-17 dan 18. Kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu qalilan minal laili yahja'un, sedikit sekali tidur malamnya. Kalau kita kebalikannya, kalau Rasul dan orang-orang beriman sedikit tidur malam, kalau kita sikit-sikit tidur, kebalikannya. Jadi respon Rasulullah, respon orang beriman ketika mereka tahu ini Quran hebat, maka mereka membentuk pola pikirnya dengan Quran itu, dengan menggunakan waktu malam, sehingga mereka kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka yang sedikit tidur malamnya. Ngapain mereka Bapak Ibu sekalian? Bukan nonton TV atau yang lain sebagainya, ritual yang lain, tidak. Di sinilah mereka menggunakan waktunya untuk membentuk pola pikir mereka dengan Quran ini. Mari kita hubungkan ayat ini dengan surat ke-73, surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Selimut yang dimaksud selimut bukan selimut yang sebenarnya. Ini bahasa ungkapan Bapak sekalian. Selimut dalam arti izzamma la yuzammilu izzimma bimakna zuluman. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kebodohan, kata Allah. Qumil lail, bangun di kala malam. Sedikit saja, qalil. Qumil laila illa qalila. Itu perintah, qumil laila illa qalila. Nah, kalau ini sudah disampaikan, kita tidak lakukan, segala konsekuensinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Bangun malam, kata Allah. Kenapa? Orang-orang terdahulu begitu, yang sukses itu. Mereka menggunakan waktu malam mereka. Qumil laila illa qalila, nisbahu, setengah malam. Awingkus atau kurangi sepertiga malam. Auzid atau tingkatkan. Apa yang dilakukan ketika malam Bapak Ibu sekalian? Warattilil Qur'ana tartila. Itu jawabannya. Jadi bukan bangun malam itu salat tahajud, kebalik. Bangun malam langsung salat tahajud, bukan. Nanti instruksi salat tahajud pada ayat 20-nya justru. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Setelah iqra, fa iqra'u jamak ya. Maka iqra'lah oleh kalian, maka studilah oleh kalian, maka pelajarilah oleh kalian. Apa Al-Qur'an itu? Ma tayassara minhu, yang sudah kalian pahami darinya, Quran itu bawa wa aqimus shalah ke dalam salat. Jadi perintah bangun malam, ingat surat Muzammil. Dan semua Rasul-Rasul Allah begitu prosesnya. Orang-orang beriman yang mau seiman dengan Rasul juga begitu. Mereka menggunakan waktu malamnya untuk rattilil Qur'ana tartila. Bukan baca Quran perlahan-lahan, takut kedengaran tetangga. Yang dimaksud perlahan-lahan di situ adalah supaya maknanya itu betul-betul dapat. Jadi yang dikerahkan apa? Mata, telinga, pikiran, hati, fokus ke situ. Ambil satu persatu ayat Quran itu.
Warattilil Qur'ana tartila apa? Salah satu makna adalah susun Quran itu di dalam buku, bukan, tapi di dalam otak kalian. Warattilil Qur'ana tartila, sehingga sistematik benar Quran itu di otak kita. Nggak comot sana ambil sini, ambil pendapat orang lain. Jadi perintah bangun malam dalam rangka apa? Warattilil Qur'ana tartila. Karena hanya dengan cara itu kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya sanulqi, ada sa Bapak Ibu sekalian. Itu dalam pembahasan ada tasrif. Kelak pasti dengan cara itu, dengan cara kalian bangun malam, ambil wudu, kemudian buka Quran, kemudian pahami seayat demi seayat, kemudian bawa ke dalam sholat. Dengan cara itu sanulqi, kelak akan kami nukilkan qaulan tsaqila, satu perkataan yang berbobot hebat, itu Quran. Jadi Rasulullah Bapak Ibu sekalian dan orang-orang beriman yang bersamanya pada waktu itu, pada waktu dulu, mereka merespon. Setelah mereka tahu ini Quran luar biasa, mereka membentuk pola pikir mereka dengan Quran. Mereka membentuk penanggapan mereka dengan Quran itu. Seayat demi seayat dibawa ke dalam sholat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul Allah dan orang-orang yang seiman dengannya, mereka sedikit sekali waktu tidur malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada penghujung malam mereka yastaghfirun, melakukan revolusi, perubahan dalam hidup mereka. Apa perubahannya? Perubahan pandangan mereka, perubahan sikap mereka. Setelah mereka pahami Quran itu, terbentuk menjadi pola pikir mereka, kemudian menjadi sikap hidup mereka. Maka pandangan-pandangan yang lama, pandangan-pandangan yang menyesatkan, pandangan-pandangan yang buruk hilang dalam diri mereka. Begitupun sikapnya. Sikap yang tadinya arogansi, sikap tadinya mau menang sendiri, sedikit demi sedikit ini hilang dalam diri mereka. Inilah respon Rasulullah dan orang-orang yang beriman ketika mereka tahu bahwa Quran ini punya nilai yang luar biasa. Kanu qalilan minal laili yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mestinya Bapak Ibu sekalian, kita juga hari ini harus begitu. Jadi coba atur waktu malam itu, tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, kemudian lakukan proses pembelajaran terhadap Al-Quran. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian sebagai berbagi pengalaman. Dia pernah menjadi kepala cabang Pertamina Pangkalan Ranggang, kebetulan kampung saya Sumatera Utara. Kemudian dia terbang ke Eropa, cari makan di Eropa. Kehidupannya di sana glamor. Suatu waktu dia melihat temannya, itu orang Yahudi, karena dia ahli ekonomi, berteman dengan orang Yahudi. Dan itu sangat menyudutkan dia. Kenapa? Dia lihat suami, istri, anak-anak belajar Al-Quran. Karena teman saya itu bilang begini, kenapa itu kalau baca Quran? Itu kan kitab suci kami. Dia bilang, coba tunjukkan satu ayat kalau Quran ini untuk kamu, untuk orang Islam. Nggak ada. Yang ada syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudan linnas. Saya punya hak mempelajarinya. Lalu apa dia bilang? Saya bangga jadi orang itu. Kenapa? Kalau saya jadi seperti kamu, maka model belajar Quran saya seperti kamu itu. Kemudian ini menyentuh hatinya. Lalu kemudian dia katakan sama istrinya, tinggalkan semua yang kita punya, balik ke Indonesia. Disitulah kemudian dia bertekun-tekun mempelajari Al-Quran sampai dengan meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini yang ditipu oleh Allah, kenapa itu kita abaikan? Kota Batu yang begini nyaman, tidur malamnya 2-3 jam sudah pulas Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah hilang semua lelah. Banding dengan saya di Medan, panas banyaknya, tiap malam harus buka pintu supaya angin masuk. Pakai AC badan sakit semua. Pakai kipas angin, masuk angin, serba salah. Di sini nyamuk nggak ada, udara segar, airnya juga segar. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Jadi Bapak Ibu sekalian,
Ketika Rasul-Rasul Allah dan orang-orang yang beriman dapat informasi dari Allah bahwa Quran ini luar biasa, mereka merespon itu dengan mematuhi aturan Allah. Mereka sedikit tidur malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk menambah wawasan kita hubungkan dengan surat ke-39 ayat yang ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu Rasul-Rasul Allah, orang-orang yang beriman terdahulu, yastami'una al-qawla, mempersiapkan diri untuk yastami'una al-qawla, menanggapi qaul, menanggapi perkataan Allah maksudnya. Jadi bukan yastami'un cuma mendengar saja ya, tapi menanggapi itu telinga bekerja aktif, mata bekerja aktif, hati dan pikiran otaknya bekerja aktif. Yastami'una al-qawla. Tidak sampai di situ, fayattabi'una ahsana. Kemudian mereka juga mengikuti dengan sikap yang indah. Setelah mereka terbentuk dengan Al-Quran yang sudah mereka pelajari itu, sehingga sikap mereka apa? Ahsana. Perkataannya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, sesuai dengan apa yang sudah menjadi tanggapannya dari Al-Quran itu. Direspon apa yang Allah perintahkan, mereka lakukan. Disuruh menanggapi Al-Quran, mereka kerjakan. Kemudian fayattabi'una ahsana, mereka berlaku setempat-tempatnya dengan apa yang sudah menjadi tanggapan mereka itu. Wa ulaika hadahumullah. Wa ulaika hadahumullah, mereka itulah kata Allah yang hidup dengan petunjuk hidup dari Allah. Wa ulaika humul albab, dan mereka itulah orang-orang yang sadar mantap untuk hidup dengan ajaran Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang terdahulu melakukan demikian, maka kita hari ini supaya sukses seperti halnya mereka mencapai husnul khotimah, kemudian mereka mencapai kemuliaan hidup, ulaika humul khairat, kemudian mereka mencapai a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan kepada mereka satu kehidupan yang jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kita harus mengikuti langkah jejak mereka supaya kita juga berhasil seperti hal mereka. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah mereka alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, lalu mereka alladzina yadhkurunallah. Kita hubungkan dengan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Masih ada waktu Bapak Ibu sekalian? Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sungguh fi khalqis samawati, pada penciptaan semesta angkasa dan bumi, dan pada peredaran siang dan malam, laayatin, sebagai fakta pembuktian bagi orang-orang yang mau berpikir. Lu apa pelajaran yang bisa ambil di situ? Al-lazina, yaitu mereka yang yadhkurunallah. Orang-orang ulul albab itu orang-orang yang yadhkurunallah qiyaman, berzikir kepada Allah dikala mereka tegak berdiri, wa qu'udan dikala mereka duduk, wa ala junubihim dikala mereka berbaring. Lalu lihat ayat berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Apa hubungan zikir dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh? Pada penciptaan alam semesta ini sudut berpikir mereka. Lalu apa yang mau kita ambil pelajarannya? Ya Allah, seperti halnya semesta angkasa dan bumi ini tunduk merunduk menurut Anda, bentuk saya demikian ya Allah. Jadi yang mau kita ambil dari proses peredaran alam semesta ini apa?
nilai kepatuhannya. Mereka tidak pernah saling berbenturan. Mereka bergerak menurut aturan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Mestinya ya Allah saya juga begitu. Itu maknanya. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Wahai Tuhan, Rabb kami, wahai pembimbing hidup kami, apa yang Anda ciptakan ini tidak ada yang batil. Subhanak, Maha suci Anda ya. Seluruh alam semesta ini bergerak sibuk menurut aturan Anda. Bentuk saya demikian ya Allah. Faqina adzabannar. Maka bebaskanlah kami dari satu kondisi kehidupan yang aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dan orang-orang yang beriman terdahulu setelah mereka memahami nilai Al-Quran ini, mereka merespon itu. Jadi orang-orang yang beriman yang sekarang ini ngaku yang beriman, ayo perlakukan yang sama diri kita. Seperti halnya Rasulullah dan orang-orang beriman memperlakukan diri mereka terhadap instruksi Allah. Mereka merespon, kan qalilan minal laili yahjam. Mereka sedikit sekali tidur malamnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di penghujung malam mereka melakukan istighfar. Jadi mohon maaf ada sekalian, bukan maksud sebut astagfirullah, bukan itu. Itu namanya skill yang lepas dari kesadaran. Ucapannya boleh, lalu kesadarannya bagaimana? Ini yang paling pokok Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti kita kuantitasnya banyak, kualitasnya tidak ada. Jadi mereka melakukan revolusi, perubahan dalam hidup, perubahan pandangan dan perubahan sikap. Sehingga gerak mereka yang tadinya adalah dibimbing oleh hawa nafsu mereka, kemudian dibimbing oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang yadhkurun Allah. Zakara yadhkuru zikron. Maknanya bisa artinya ingat, bisa artinya sebut, bisa zikir itu. Tapi bisa artinya sadar, tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini, tahu apa yang harus ditinggalkan. Itu makna zikir ini. Sehingga di dalam hidup ini dibimbing oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah. Zikir itu apa? Jalannya kesadaran manusia yang dibentuk oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah. Sehingga Quran itu fungsional dalam hidup. Kalau tidak ada demikian ya jadi seperti tadi lah. Saya bangga orang ini. Jadi orang Yahudi. Kenapa? Model baca Qurannya, model belajar Qurannya seperti mereka ini. Mengkaji betul. Bapak memimpin seluruh keluarganya. Setiap hari itu dilakukan. Tapi bagaimana dengan orang Islam hari ini? Kalau membacanya sekedar baca saja, tapi tidak dipahami maknanya. Saya sampaikan sekali lagi, apalah artinya ribuan ayat yang keluar dari mulut kita, tetapi tidak satu ayat pun yang mampu membuat iman kita bergelora. Oleh karena kita tidak paham dengan apa yang dia baca. Hatta satu ayat Bapak Ibu sekalian, tapi benar-benar berkesan. Dapat satu ayat bawa dalam salat zuhur, nggak lancar lagi, diulang di asar, nggak lancar di asar, diulang di maghrib, nggak lancar di maghrib, lanjutkan ke isya, malam ulang, pelajari terus. Jadi ketika malam kita membentuk pola pikir kita dengan Al-Quran. Ketika siang hasil dari kita mempelajari Al-Quran kita terap di dalam kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya pada pagi hari ini untuk melengkapi data-data ayat yang berkaitan dengan perjalanan sukses Rasulullah dan orang-orang beriman. Nah kita hari ini mengulang. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya belajar Quran cukup sederhana. Saya mau kasih tips. Quran ini punya bentuk berpikir. Berpikir yang benar itu begini kata. Orangnya ini, mereka melakukan ini. Cari ayat yang sebalik dengan itu, sehingga wawasan kita luas terhadapnya. Begitupun nanti Quran juga memberikan gambaran atau keterangan tentang orang-orang yang gagal, yang kafir. Orang kafir itu begini, mereka berbuat seperti ini, hasilnya mereka akan terima seperti ini. Kepercaya ayat itu, sehingga wawasan kita luas
terhadap pengertian. Coba saya contohkan misalnya yang sederhana ya, surat Al-Fatihah ini. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ayat 7. Di situ apa yang ada tergambar? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan hidup yang Kau beri nikmat kepada mereka. Mereka siapa? Mereka Rasulullah dan orang-orang beriman. Terus keterangannya ambil dari mana? Menurut tafsir ini maknanya begini, nah ini yang bikin kacau. Quran difasir bang, enggak ada yang ada tafsir ini. Quran mampu menjelaskan diri sendiri. Siapa yang pintar-pintaran tafsir Quran? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lihat surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu keterangannya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujungnya ayat 5. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul itu an'amta 'alaihim. Ini ya contoh Quran. Luar biasa Quran ini bagus sekali. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan ya Allah, bukan jalan hidup yang maghdub, bukan jalan hidup yang dhalim. Mana mereka itu? Saya cari dulu ya referensinya di kitab mana. Enggak usah bagus sekalian. Ngabisin duit. Hasilnya bikin pusing kepala. Lihat Quran surat ke-6 surat kedua ayat 6 dan 7-nya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la khatamallahu 'ala qulubihim. Itu dijelaskan di mana? Yang dhalim itu dia. Ayat 6-7 ada dijelaskan mukmin? Ada. Itu sistematik Quran, susunan Quran. Kemudian ayat 8 sampai dengan 16. 8 sampai 16 itu Allah menjelaskan yang maghdub ya. Terus pertanyaan ada saya. Betul kan penafsiran Pak Indra? Saya nggak bisa nafsirkan Quran sekalian. Justru Bapak sekalian, seorang ustaz, seorang ulama, tugasnya membuat jamaahnya supaya mampu mandiri mengambil makna, tidak tergantung lagi. Terus sampai kapan kita tergantung kepada mereka? Ya kalau mereka benar, terus salah. Tapi kalau sama-sama, saya bisa begini, saya ajarkan supaya kamu juga bisa seperti saya, sehingga kemampuan kita sama, sebanding. Jadi kali ini kali rendah. Pernah nggak Rasulullah SAW ngomongkan kepada sahabat itu murid saya, itu murid saya, sehingga diminta diperlakukan lebih? Apa bahasa? Sahabat saya. Begitu rendah hatinya Rasul. Tapi kita lihat hari ini, yang ilmunya nggak ada apa-apanya, tapi kita diperlakukan seperti itu. Tahu usah biasa saja. Kita sama dengan Allah. Yang membedakan kita adalah kepatuhan kita terhadap aturan instruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pagi hari ini studi kita ya, atau pelajaran kita untuk menambah wawasan kita terhadap ayat-ayat yang sudah disajikan sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan, mari Bapak Ibu sekalian, kita ulang kembali kesuksesan Rasul Allah dan orang-orang terdahulu. Kenapa mereka bisa sukses? Konsentrasi mereka penuh full. Kenapa mereka bisa sukses? Belajar mereka istiqomah. Kenapa mereka sukses? Mereka benar-benar fokus, sehingga mereka mampu memahami ilmunya Allah secara ulang. Begitupun Bapak Ibu sekalian, saya dalam hati saya sangat ingin sekali supaya Bapak Ibu sekalian bisa ngerti Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak hanya jadi objek ya, tapi kita sama punya kemampuan yang sebanding. Wa mislahu ma'ahu rahmatan minna, sama semisal. Jadi tidak ada yang satu minta diberlakukan lebih, satu yang menjadi tidak ada. Hapus kebiasaan itu, Rasul tidak mau begitu. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu penambah wawasan kita terhadap Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mensikapi isi
kehormatan, satu kemuliaan, satu keagungan dalam hidup ini, dan terhindar dari satu kenangan hidup yang walaupun biasa yang menyedihkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.